Workshop teknik menghadapi wawancara kerja. Narasumber pada pagi hari ini adalah Bapak Ricky Alexander Basi. Beliau pengalamannya sangat luar biasa di bidang HR. Manfaatkan kesempatan ini ya teman-teman untuk coba mengambil ilmu dari Pak Ricky, tips and trik berkaitan dengan wawancara kerja. Untuk selanjutnya, untuk secara teknis pelaksanaan workshop ini, kami serahkan kepada Ibu Sarah dari Titik Daya, dan terima kasih teman-teman Titik Daya untuk sudah mensupport kegiatan ini. Silakan Bu Sarah. Teman-teman, saya mau ajak sedikit bermain-main nih biar hari ini fresh banget gitu kan. Saya mau ajak untuk bermain tebak-tebakan. 1, 2, 3, kita mulai bermain. Ada naga, ada meja. Ngomong, sebutkan waktunya, mana yang duluan dan diurutkan mana yang terakhir. 2, 1 sama 3. Oke, buat teman-teman yang sudah berpartisipasi meja tadi, thank you. Langsung saja karena materi kita hari ini cukup padat, silahkan monggo Pak Ricky untuk bisa langsung dibawakan saja materinya. Perkenalkan, nama saya Ricky Alexander Basi. Saya bisa dipanggil Ricky. Sebelum kita ngomongin mengenai interview, kita perlu tahu interview itu sendiri adalah bagian dari sebuah proses satu perjalanan yang tidak sebentar dari rekrutmen, wawancara kerja. Jadi secara pemahaman, wawancara kerja adalah suatu bentuk percakapan formal dan mendalam yang diadakan untuk mengevaluasi pelamar. Ini tujuan wawancara adalah yang pertama, kita tahu kepribadian pelamar kerja. Kemudian berikutnya adalah jenis wawancara kerja. Jenis wawancara kerja ini ada beberapa. Yang pertama tradisional atau one-on-one. Kemudian ada wawancara kelompok. Berikutnya adalah mengenai persiapan wawancara kerja. Pastikan jangan sampai telat atau lagi tidak datang tanpa pemberitahuan. Ketika proses interview itu terjadi, maka yang pertama adalah percaya diri. Anda harus percaya diri. Anda harus tenang. Izin bertanya untuk masalah interview tadi, kalau boleh tahu itu modelnya semacam kayak gimana ya Pak? Dan tips dan trik untuk bisa lolos dari interview itu bagaimana? Bertanya sepanjang Bapak menjadi HRD dan meng-hire orang, pertanyaan apa yang kadang sulit dijawab Pak? Dan mohon penjelasannya dan bagaimana kita sebagai narasumber dalam menjawabnya sehingga jawabannya bisa diterima oleh wawancara. 1, 2, 3, cheese. Cheese. Oke, sudah ketemu lagi siang ini. Habis makan siang udah kenyang dong. Nah, sambil nunggu teman-teman kita main-main dulu aja ya. Saya punya gambar nih. Kalian cari salahnya di mana gambar ini ya? Asap sama pohonnya itu Iya, apa? Oke, asap sama pohonnya berlawanan ya. Betul tadi. Oh udah ya? Oke, kita lihat aja di kunci jawabannya. 1, 2, ini loh. Oh, kecil banget. Nggak kelihatan. Gemes nih di kantor aja gemes dia. Oke, udah habis. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah berani mencoba. Mungkin sebelum nanti lanjut ke Pak Ricky ya, Pak Ricky saya mau izin untuk tampilkan beberapa psikotes. Jadi teman-teman itu kan tahapannya biasanya kalau misalkan setelah teman-teman mengirim surat lamaran atau CV ya, setelah mengirimkan CV itu kan nanti akan masuk ke yang namanya tahapan interview. Nah, setelah tahapan interview itu nanti ada kalau oke biasanya akan psikotes atau kadang-kadang psikotes dulu baru interview. Seperti itu. Ada namanya DISC. Ini itu adalah tes namanya DAM kalau pernah teman-teman. Jadi tes DAM itu Draw a Man. Nah, ini tes Kraepelin. Namanya TIU5, tes intelijensia umum. Ini biasanya adalah untuk mengecek seberapa tinggi sih IQ kita. Warteg tes itu mungkin teman-teman seperti ini nih contohnya nih. Untuk psikotes gitu ya, fokusnya jangan terlalu tegang. Nah, ini kurang lebih nanti hasil psikogram yang akan diterima oleh teman-teman Bapak. Ini belum termasuk hasil DISC-nya ya, karena Atau penilaiannya adalah berhati-hati dan cenderung ragu-ragu. teman itu kurang lebih gambaran dari Pak Ricky ya terkait psikotes dari pandangan HRD. Bisa langsung ke yang praktek interview online aja ya Pak Ricky ya. Oke, Wilson. Jadi skenario-nya adalah kamu akan melamar untuk satu posisi. Posisinya legal admin. Wilson, sudah siap? Siap. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk interview hari ini dengan logistik ABC. Kemudian tadi ada juga yang menarik adalah kamu ikut pertukaran pelajar, dan situ kamu menjadi second chief delegate, di mana tugasmu mengatur timmu selama ada di lokasi, gitu ya. Berapa orang tim yang kamu urus? Sekitar 15 orang Pak. Note saya buat Wilson,
Basically dia udah punya poin untuk dijual, punya pengalaman memimpin, itu satu nilai plus, Wilson. Jadi jangan sungkan-sungkan kamu jual itu. Tolong kalau ngomong mata saya yang dilihat, Wilson, jangan lihat ke sana sini, Wilson. Walaupun kita online, tatapnya ke depan. Nah, walaupun ya ibaratnya kamu menghadap kamera, saya akan tahu kamu melihat ke kamera. Pasien berikutnya ya. Adinda Farah ya. Siap? Siap, Pak. Ini adalah staff untuk di F&B ya. Iya. Mbak Adinda, sebelum mulai, dirimu tahu kan perusahaan ini perusahaan F&B? Ya, tahu, Pak. Oke, udah pernah nyoba di salah satu outlet kamu belum? Kebetulan saya fresh graduate, jadi saya baru mencoba pada kali ini aja, Pak. Bukan, maksud saya, kamu sudah pernah coba makan di salah satu outlet kami belum? Oh, belum, Pak. Adinda, boleh perkenalkan diri? Baik, terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adinda Farah Hanifah. Saya berdomisili di Bekasi, umur saya 20 tahun. Berapa salary ekspektasi kamu? Saya, dikarenakan saya fresh graduate dan saya range yang saya inginkan di 3-4 juta, Pak. 3-4 juta? Iya. Yakin? Yakin, Pak. Oke. Sekian dari saya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Mungkin saya ingin bertanya untuk posisi ini, apakah pengalaman yang saya punya ini sudah mencukupi untuk posisi ini ya, Pak? Mungkin saya kasih note saya sedikit ya ke Mbak Adinda. Di awal saya ngelihatnya sudah cukup confident, mata nggak terlalu melenceng ke sana ke sini, tapi tolong lebih firm lagi, lebih yakin lagi, gitu ya. Jangan terlalu banyak, karena itu nanti akan membuat penilaian HR jadinya agak ragu nih, gitu ya. Kurangi. Tolong dilatih lagi bahasanya dan bagaimana kamu membuat polesan yang menarik supaya ketika kamu menjelaskan pengalaman non-akademismu, kamu bisa menjelaskan dengan rapi sampai dengan pembagian fungsimu. Mungkin seperti itu aja tambahan dari saya. Terima kasih banyak, Bu Sarah. Oke, baik. Terima kasih Pak Riki. Teman-teman kasih reaksinya dong buat narasumber kita hari ini. Ingin minta testimoninya dulu dong dari teman-teman. Untuk saya, acara ini bermanfaat banget sih bagi kita yang masih abu-abu dan tidak terlalu mengerti tentang interview atau wawancara. Terus menurut saya kegiatan ini mungkin bisa diadakan 2 kali dalam sebulan ya, biar kita lebih terlatih dalam interview dan wawancara info-infonya gitu. Menurut saya mengenai program kayak workshop mengenai wawancara, kan ini merupakan kayak bisa dibilang soft skill ya, apalagi untuk mahasiswa semester 3, semester 5 gitu, yang dimana ini diperlukan sedini mungkin lah saat kuliah, karena memang ini dipersiapkan untuk magang juga. Jadi mempunyai insight baru untuk kedepannya mahasiswa FHUP juga makin bisa lah dalam melakukan interview, mau magang, mau kerja, mau di ranah apapun seperti itu. Paling ya dirutinkan saja, misalkan kayak setahun 2 kali per semester lah gitu, ada acara kayak ini. Jadi supaya mahasiswa juga tetap update lah. Gitu. Jadi psikotes nanti yang akan kami lakukan ada 3 psikotes yang akan diberikan kepada teman-teman. Itu ada Papi-Postik, kemudian ada DISC, dan satu lagi adalah BTP. Akhiri kegiatan kita hari ini. Terima kasih kepada Pak Riki sekali lagi yang sudah menjadi narasumber kita, dan terima kasih juga kepada Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kami dari Titik Temu Daya mengucapkan terima kasih karena boleh diberikan kesempatan untuk memfasilitasi kegiatan ini. Apabila dari kami ada yang kurang-kurang, mohon dapat dimaafkan, diingat yang baik-baiknya saja. Terima kasih Mbak Sarah. Terima kasih, Pak Riki. Terima kasih Mbak. Terima kasih, Pak.